Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Reni Widyastuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Mojosari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang berpihak pada murid sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan yang saya praktekkan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Ini menjadi sebuah demonstrasi kontekstual bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro saya kembangkan dan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Ki Hajar Dewantoro telah meletakkan ide dasar-dasar filosofi pengajaran dan pendidikan yang sangat luar biasa. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Sang guru hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodratnya. Guru tidak bisa menghapus kekuatan kodratnya. Guru hanya menunjukkan dan membimbingnya agar muncul sifat baiknya dan mengaburkan sifat jeleknya. Pendidikan memerdekakan anak atas kebebasan anak dalam belajar. Pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan di sekolah sebagai taman bermain. Anak diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan karakter, bakat, dan minatnya. Pendidikan sebagai persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti sebagai hasil olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Guru menuntun muridnya melalui keteladanan, membangkitkan semangatnya, dan memberikan dorongan moral semangat belajarnya untuk menjadi pembelajar sejati. Ing aso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Tentu ini tidak bisa bekerja sendiri. Konsep trisentra pendidikan perlu diterapkan. Keterlibatan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan mutlak diperlukan. Dari ide pemikiran Ki Hajar Dewantoro, alasan kontekstual mengapa gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro penting diterapkan dalam pembelajaran? Pembelajaran masih didominasi oleh guru, kurang memberikan kemerdekaan belajar pada siswa. Kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan partisipasi peserta didik masih minim. Pembelajaran dan penilaian masih berbasis pengetahuan kognitif dan keterampilan semata. Menomorduakan sikap dan budi pekerti. Pembelajaran belum berdiferensiasi di mana murid diajarkan secara homogen meskipun memiliki keunikan masing-masing. Pembelajaran yang masih sering dilakukan di ruang kelas dan belum memanfaatkan sepenuhnya lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran masih minim mengintegrasikan kebudayaan lokal. Murid melupakan dan tidak kenal kebudayaannya sendiri. Lalu, bagaimana mendemonstrasikan hasil penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai penerapan filosofis pemikiran yang kontekstual di SMA Negeri 1 Mojosari? SMA Negeri 1 Mojosari Mojokerto dikenal dengan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter siswa dan mempunyai visi mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa, disiplin, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, serta kompetitif dalam dunia global. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi, serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila tersebut, maka banyak program kegiatan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Mojosari.
Berikut ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan dalam kegiatan sekolah. Antara lain, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Mojosari, siswa diarahkan untuk memahami dan menerapkan ajaran agama dan kepercayaannya. Terlihat dalam kebiasaan sehari-hari melaksanakan kegiatan doa bersama sebelum dimulainya pembelajaran dan sebelum pulang sekolah. Kemudian, adanya budaya 3S, senyum, sapa, dan salam. Diawali saat mereka masuk gerbang sekolah. Bagi yang mengendarai sepeda motor, diwajibkan mematikan mesin dan turun untuk memberikan salam kepada Bapak Ibu guru piket yang menyambut mereka. Kemudian, pada saat jam istirahat kedua, mereka secara bergantian melaksanakan sholat zuhur di masjid sekolah, baik secara berjamaah ataupun mandiri. Selain itu, setiap 1 minggu sekali pada hari tertentu sesuai jadwal, siswa bergiliran mengikuti pengajian yang dilaksanakan di masjid sekolah. Dan budaya mencuci tangan pun juga dibiasakan di lingkungan sekolah. Setiap kelas di dekat pintu disediakan wastafel dan sabun cuci tangan agar sebelum dan sesudah beraktivitas mereka selalu mencuci tangannya. Dari beberapa kegiatan tersebut, diharapkan dapat membentuk insan yang berakhlak mulia meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, alam, dan negara nantinya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Di SMA Negeri 1 Mojosari, siswa dibiasakan untuk saling menghargai dan berpikiran terbuka terhadap budaya lain, namun tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas. Hal ini dapat terlihat pada saat ada acara pertunjukan, misalkan mereka menampilkan tarian modern modifikasi antara tarian tradisional dan dance, atau saat memperingati Hari Kemerdekaan dan Dies Natalis, mereka menggunakan kostum dari semua daerah di Indonesia. Kemudian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, selain setiap hari Senin mengadakan upacara bendera, semua warga sekolah tanpa terkecuali setiap hari dibiasakan setelah bel masuk berbunyi, berdiri tegak sikap sempurna untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga, sikap gotong royong. Sikap yang merupakan salah satu ciri khas kebiasaan warga Indonesia sejak dulu. Dalam menyelesaikan tugas, siswa dibiasakan untuk selalu bekerja sama, saling membantu, dan berbagi tugas dengan penuh tanggung jawab. Terlihat jelas pada kegiatan dalam organisasi seperti OSIS, Pramuka, Paskibraka, PMR, dan kegiatan yang lainnya, baik itu dalam menunjang acara kegiatan di dalam sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Yang keempat, mandiri. Siswa SMA Negeri 1 Mojosari diarahkan untuk terbiasa mempunyai kesadaran dari dalam dirinya sendiri betapa pentingnya belajar dengan rajin dan penuh semangat dalam meningkatkan kompetensi dan mengukir prestasi. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses pembelajaran, para pendidik mulai membiasakan diri menggunakan model-model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa agar siswa SMA Negeri 1 Mojosari lebih aktif dalam belajar baik di kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing mereka dalam memahami suatu materi dan permasalahannya.
Kemudian yang keenam, kreatif. Siswa SMA Negeri 1 Mojosari dibimbing dan dikembangkan kemampuannya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya untuk terus kreatif, inovatif, dan berkarya. Mereka dibebaskan dalam menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, baik itu kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik, seperti saat mengikuti event-event perlombaan karya ilmiah, tari, paduan suara, menghias buah, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Untuk menunjang bakat dan minat siswa, di SMA Negeri 1 Mojosari disediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Tentu saja, masih banyak tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah saya yang menunggu solusinya. Misalnya, masih terdapat siswa yang belum sepenuhnya tergerak dan termotivasi aktif belajar di sekolah. Siswa ada kalanya belum menyadari kelebihan atau kompetensi yang ada pada dirinya. Kurangnya kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar. Proses pembelajaran Merdeka Belajar yang berbasis proyek akan kompleks dan memerlukan waktu yang lama sehingga dikhawatirkan capaian kurikulum tidak tercapai. Apalagi setelah adanya pandemi selama kurang lebih 2 tahun yang mengakibatkan kemampuan dasar mereka kurang berkembang dan beberapa dari mereka mempunyai semangat belajar yang rendah. Solusinya, kolaborasi antara guru mata pelajaran dan juga pihak sekolah yang terkait. Dukungan guru, kepala sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam menguatkan kemerdekaan belajar siswa sebagai wujud pembelajaran yang berpihak pada siswa SMA Negeri 1 Mojosari. Semoga. Demikian paparan demonstrasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.